Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sama-sama kita hormati Abi Ahmad Yani beserta seluruh hadirin. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini senantiasa Allah mudahkan urusan kita. Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita mati membawa husnul khatimah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada kitab Al-Miftah karya Habib Muhammad bin Salim bin Qabil. Silakan satu orang untuk melanjutkan Ta'liqut Tolak ya. Ya, Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'liqut Tolak yajuzu ta'liqut tolaki bi fi'li nafsihi au fi'li ghairihi au bitulu isyamsi wa nahwi dzalik wa dzalika ka qawlihi in dakhaltu dara fafulanatun talikun au in dakhala fulanun dari fahiya talikun au idza tala'atis syamsu fafulanatun talikun wa mata waqa'al amru alaihi Al-mu'allaqu alaihi ya hadis itu enggak ada ya? waqa'al amru Ya, waqa'al amrul mu'allaqu alaihi waqa'al amru al-mu'allaqu alaihi al-mu'allaqu alaihi hasolat tolaku wa illa fala. Titik sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'liqut tolaqi. Ta'liqu menggantungkan. Ta'liqu menggantungkan. At-tolaqi tolak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang yang menggantungkan tolak. Misalkan dia berkata pada istrinya, apabila datang bulan Agustus maka jatuh talak. Itu artinya mengaitkan talak dengan sesuatu, ya. Kan talak itu biasanya secara langsung, saya talak engkau. Itu kan nggak ada embel-embelnya ya, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah mengaitkan talak dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi maka jatuh talak, tapi kalau tidak terjadi maka tidak jatuh talak ya. Kalau hujan, kamu saya cerai. Kalau nggak hujan enggak. Ya, kalau besok panas jatuh talak. Kalau hujan enggak jatuh talak. Itu kayak gitu. Menggantungkan talak dengan sesuatu. Ya juzu, boleh. Ta'liqut tolaki, menggantungkan talak. Ta'liqut tolaki, menggantungkan talak. Bifi'li nafsihi, dengan perbuatannya sendiri. Bifi'li nafsihi, dengan perbuatannya sendiri. Au fi'li ghairihi, au fi'li ghairihi, atau perbuatan orang lain, atau perbuatan orang lain.
au bitulu'is syamsi, au bitulu'is syamsi, atau dengan terbit matahari, atau dengan terbit matahari. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan itu. Wa nahwi dzalika, dan seumpama dengan itu. Jadi kata pengarang kitab ini boleh mengaitkan talak dengan sesuatu atau menggantungkan talak dengan sesuatu. Sesuatunya itu terbagi menjadi tiga. Boleh dengan perbuatannya sendiri, boleh dengan perbuatan orang lain, dan yang ketiga bukan dengan perbuatan sendiri dan bukan dengan perbuatan orang lain, tapi dengan kejadian atau dengan terjadinya sesuatu, ya. Nah, setelah ini akan dibahas oleh beliau contoh-contohnya. Bagaimana mengaitkan talak dengan perbuatan diri sendiri, bagaimana mengaitkan talak dengan perbuatan orang lain, dan bagaimana mengaitkan talak dengan terjadinya sesuatu. Lanjut. Wadzalika, dan yang demikian itu, wadzalika, dan yang demikian itu, kaqaulihi, seperti ucapannya. Kaqaulihi, seperti ucapannya. In dakhaltud dara, in dakhaltu ad-dara. In, apabila, dakhaltu, aku masuk, ad-dara, rumah. Apabila aku masuk rumah. Fa fulanatun, maka si fulana. Fa fulanatun, maka si fulana. Fulana ini istilah orang Arab, ya, si anu kalau bahasa kitanya. Maka si anu maksudnya istrinya, ya. Atau fa fulanatun bisa diartikan maka istriku. Tolikun, cerai. Tolikun, cerai. Itu contoh yang pertama. Contoh seorang suami mengkaitkan atau menggantungkan talak dengan perbuatannya sendiri. Jadi kata suaminya, kalau aku masuk rumah maka engkau cerai, gitu ya. Maka suami menggantungkan talak dengan perbuatannya sendiri. Kalau sampai suami masuk rumah berarti jatuh talak. Tapi kalau seandainya tidak masuk rumah berarti tidak jatuh talak. Jadi yang namanya taklikut tolak atau menggantungkan tolak ini talak yang belum pasti, ya. Tergantung sesuatu itu terjadi atau tidak. Itu contoh yang pertama. Jadi menggantungkan talak dengan perbuatannya sendiri. Sekarang contoh yang kedua, au atau. Au atau. In dakhala fulanun. In dakhala fulanun. In, apabila. Dakhala, masuk. Dakhala, masuk. Fulanun, si fulan. Bahasa kitanya si anu. Dari rumahku. Dari rumahku. Apabila si fulan masuk rumahku. Fahiya tolikun. Fahiya tolikun, maka istriku cerai. Fahiya tolikun, maka istriku cerai. Itu contoh yang kedua, ya. Ini contoh yang kedua, seorang suami mengaitkan talak atau menggantungkan talak dengan perbuatan orang lain. Jadi kata suami bilang sama istrinya, "No, lihat, kalau sampai si fulan datang ke rumah saya, kalau sampai dia masuk rumah saya, pokoknya kamu saya cerai atau jatuh talak satu." Ya.
Misalkan suami lagi kesel sama temennya si istri, ya sama temennya istri kesel, datang mulu. Kata suami, pokoknya kalau temen lu datang lagi ke rumah, amun babaturan mana datang di dia, pokoknya siapa yang cerai. Pokoknya jatuh talak 1. Nah itu mengaitkan talak dengan perbuatan orang lain. Jadi kalau orang itu datang, kalau orang itu masuk rumah berarti jatuh talak. Kalau nggak masuk rumah berarti nggak jatuh talak. Sekarang contoh yang ketiga, au atau idza tala'atis syamsu, idza tala'ati asyamsu. Idza apabila tola'at terbit, asyamsu matahari, apabila terbit matahari. Fa fulanatun talikun, fa fulanatun talikun, maka si fulana atau maka istriku talikun, cerai. Jadi yang ketiga ini si suami menggantungkan cerai dengan kejadian, dengan suatu kejadian. Pokoknya nih kalau sampai matahari terbit jatuh talak 1. Besoknya nggak terbit karena mendung, hujan, akhirnya nggak jatuh tuh talak ya. Tapi kalau seandainya beneran terbit terang maka jatuh talak. Lanjut. Tapi intinya ada 3 ya. Menggantungkan talak dengan perbuatan dirinya sendiri, kedua yang menggantungkan talak dengan perbuatan orang lain, dan yang ketiga menggantungkan talak dengan suatu kejadian. Lanjut. Wa mata dan ketika, wa mata dan ketika waqa'al amru, terjadi sesuatu, waqa'al amru, terjadi sesuatu, al mu'allaqu alaihi, al mu'allaqu alaihi, yang digantungkan, al mu'allaqu alaihi, yang digantungkan. Hasolat tolaku, hasolat tolaku, maka jatuh talak, maka jatuh talak. Wa illa, dan apabila tidak terjadi, ini illa dia lafadznya dikit tapi artinya panjang. Wa illa, dan apabila tidak terjadi, fala, maka tidak jatuh talak, fala, maka tidak jatuh talak, titik. Nah ini kata kuncinya itu di akhir ya. Kata kuncinya itu hukum daripada menggantungkan talak. Ini kata kuncinya. Wa mata waqa'al amrul mu'allaqu alaihi hasolat talak wa illa fala. Kalau seandainya apa yang digantungkan itu terjadi, maka jatuh talak. Tapi kalau seandainya yang digantungkan itu tidak terjadi, maka tidak jadi talak. Titik sampai sini. Nah ini sama seperti sigot taklid. Ketika habis akad itu langsung disigot taklid. Apabila dalam 3 bulan aku tidak memberi nafkah secara berturut-turut, kan ada apabilanya ya. Ini berarti menggantungkan tuh, menggantungkan talak dengan tidak memberi nafkah, ya. Maka jatuh talak. Nah, maka dilihat dulu kalau seandainya ini kejadian 3 bulan tidak diberikan nafkah, maka jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya tidak kejadian, maka tidak jatuh talak. Atau taklid yang kedua misalkan, kalau seandainya aku menghilang tanpa kabar selama 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak ya. Maka hukumnya seperti tadi, apabila kejadian maka jatuh talak,
Tapi kalau tidak kejadian maka tidak jatuh talak. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya saya apa? Saya masuk dulu deh. Ya, Mas Dian dulu ya. Kami lagi makan dulu. Ini kan ada urutan berdasarkan waktu ya, Bu ya. Iya. Ya, seperti tadi besok matahari terbit, maka saya akan jatuh talak ya. Itu apakah berpengaruh dengan besoknya lagi? Kan di sini kan ada tengah waktu ya kan. Apakah jatuh talak misalkan besoknya lagi gitu. Oh iya. Yang berlaku besoknya. Iya. Hanya berlaku pada waktu itu saja, ya. Besoknya lagi, misalkan terbit matahari itu nggak jatuh talak. Ulang deh. Heeh. Misalnya gini Bu ya, pokoknya 2 hari berturut-turut hujan gitu ya, Iya, dari jatuh talak. iya betul. Kalau misalkan kalau 2 hari berturut-turut hujan jatuh talak. Nggak pengucapan berarti. Heeh. Misalkan dua hari berturut-turut hujan nih, 2 hari atau lebih, maka jatuh talak. Sebulan kan berbulan. Tapi kalau cuma sehari, nah, yang tadi itu cuma berlaku 1 hari aja, 1 hari itu aja ya. Kalau seandainya terbit matahari, maka buat kata-katanya besok kan ya. Kalau seandainya besok gitu. Kalau seandainya tidak pakai besok itu gimana? Oh, kalau seandainya terbit matahari, Iya. iya pokoknya masih berlaku sampai hari berikutnya terus. Kalau saya sebulan nggak terbit berarti belum cerai tuh. Mendung terus sebulan. Nah, maka kalau terbit baru jatuh talak. Nah, sama kayak Samsu tadi. Kalau 2 bulan, 2 hari berturut-turut hujan jatuh talak 1. Tapi kalau tidak maka tidak jatuh. Tapi sebulan berturut hujan, seharinya nggak hujan tuh, gimana? Tetap jatuh talak. Kan hitungannya udah terjadi 2 hari itu. Ya. 2 hari atau lebih ya. Kecuali ngomong gini, kalau 2 hari pas, ya, kalau 2 hari pas hujan maka jatuh talak. Kalau lebih dari 3 hari berarti enggak kan? Kalau kurang dari 2 hari, itu. Kadang kan orang kadang ini terjadi biasanya ketika lagi kesal, ya. Kalau saya nikah lagi, kamu cerai. Ada seorang istri Bu ya, Hah? seorang istri tuh pergi sendiri tuh, pulang ke rumah orang tuanya gitu. Iya. Kita apa ya, perasaan itu pengen talak aja 1 gitu. Kalau belum nggak keluar apakah jatuh gitu? Oh iya, jadi kalau belum keluar itu belum jatuh talak ya. Walaupun di hati itu udah sayang banget lah itu, ya. Tapi selama itu belum terucap dalam mulut, itu nggak jatuh talaknya. Nahnu nahkumu bil dhawahir, wallahu yatawalla sarair. Jadi fikih itu hukum zahir ya. Kalau nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan, maka tidak jatuh talak. Nah terus ini kadang ada ya sebenarnya mah aing hanya ke gitu kan, tapi mikir ke anak gitu. Kakak istri mau dateng gitu. Oh, ya itu nggak jatuh cerai itu. Itu namanya Itu cuma sekedar informasi, bukan informasi talaknya, tapi itu informasi keinginannya, ya. Al-khobar itu nggak ada ininya, nggak ada hukumnya, ya. Boleh kabur. Bukan curhat Ya. Kayak gini, sebenarnya aing yang kawin deui gitu. Ya. kesian. Tapi sieun. Kalau nggak mulai akad ya itu nggak kawin. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau cuma ada di keinginan atau tadi ngucapinnya cuma kayak gitu, sebenarnya mah saya pengen ceraiin itu, ya kan? Cuman mikir ada anak, itu nggak jatuh talak juga. Kalau masalah ini Bu ya, masalah nafkah nih ya. Misalnya istri ini dinafkahin sama suami, pokoknya saya kalau selama 3 hari nggak dinafkahin, saya cerai. Sebelum 3 hari, 2 hari itu ngasih nafkah. Yang ngomong istri. Istri. Biasa. Kalau yang ngomong istri nggak berlaku. Enggak. Kecuali suami yang ngomong.
Suami ngomong misalkan, kalau dalam 3 hari ini saya gak dapat jatah, ya cerai, jatuh talak. Kalau suami ngomong kejadian. Cuman kalau istri yang ngomong nggak dianggap, karena yang namanya Lagi lampu merah. apa ya, at-tolak fi yadi zauji. Tolak itu berada di genggaman suami. Dalam seperti itu. Malam ini nggak jatah cerai pas itu lampu merah. Jatuh talak berarti itu. Hmm? Jatuh talak. Iya. Kalau itu nggak jatuh talak, Nggak jatuh talak. karena lagi ada halangan, ya. Berarti hantam terus daripada talak ya. Aman sih kira. Buyang, cek amat buyang gitu. Kalau itu sih, bisa dibatalkan nggak Tang? Misalnya tadi kalau si Fulan masuk rumah, kalau teman saya masuk rumah, cerai, ngomong kesel kan? Tiba-tiba setengah jam, 1 jam, adem tuh. Kelihatan mau datang. Kelihatan apa? Mau datang nih si orang yang tadi dijadikan syarat itu, yang dijadikan talik. Iya. Terus kemudian nggak jadi itu boleh kan? Oh iya. Batalkan. Betul. Coba nanti saya lihat dulu ya. Saya lupa hukumnya. Ada di Mishkatul Masobih, itu syarah Matan Uddah Wasilah tentang pembatalan. Lupa ini hukumnya, apakah batal, apakah tidak, ataukah ada tafsil ya. Nanti saya cari lagi. Wallah. Terus yang kedua, kita kan sebetulnya di Indonesia itu si betaliknya kalau masih pada ingat ya. Kecuali Ustaz Ahmad pasti nggak ingat. Kan kita di Cigetalik itu kalau kayak ini baca waktu itu. Iya. Kalau Buya kan nggak baca karena dinilai udah pakai jubah kan. Tapi kan penggulanya udah kendir duluan. Ikan kalau nggak salah tuh kali kita kalau 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut tidak memberikan apa nafkah, dan ada dalilnya saya, dan istri saya tidak apa senang dan tidak ridho, kemudian dia datang ke mana, pengadilan agama. Jadi jatuhnya sebenarnya bukannya talak tapi apa sih, menggugat cerai gitu. Bukan khulu juga bukan ya. Jadi jatuhnya itu menggugat cerai, dan istriku tidak tidak ridho, kemudian dia ke hakim dan hakim mengabulkan itunya dan dengan membayar sejumlah uang, dulu mah 1.000, mungkin sekarang sudah 10.000 atau 100.000 gitu. Nah, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Nah, maksudnya kalau kayak gitu berarti nggak otomatis ya, harus ada proses. Iya. Jadi semua syarat yang di psikotalik itu harus kerjain semua. Yang dannya itu harus kerjain semua. nggak otomatis. Maksudnya berarti seandainya istrinya nggak ada masalah, dia tidak sampai jalan ke pengadilan agama, nggak gagal KUA itu Nggak jatuh berarti. berarti harus di Soalnya taliknya itu berarti itu banyak ya. Nggak ngasih nafkah, harus lapor, iya. dikabulkan laporannya, itu dan semua itu harus ada semua. Nafkah lahir dan batin. Kalau nggak salah gitu, kalau yang saya pernah baca juga taliknya ada sih di buku nikah. Apabila 3 bulan berturut-turut, maka si suami wajib membayar Fidyah. bukan fidyah. Denda 10.000. Istri yang bayar. Istri ya. Nggak kayak tadi saat ini kata tadi itu, jadi jatuhnya dia yang gugat cerai. Istrinya ya. Istrinya yang gugat cerai. Gitu, Gitu. istrinya. Jadi sebenarnya kalau ditinggalin istrinya fine aja, nggak ada masalah gitu. Mendingan nggak ada. Kadang ada yang begitu jadi istri, mendingan nggak ada dia. Iya. Jadi santai dia gitu. Ini udah gugatan saya itu kan istri ya. Iya, Dan istri. ibu itu kan. Nah, maksudnya taliknya tuh begitu. Iya. Talak kan dari suami. Kayaknya itu sengaja pemerintah bikin talik kayak gitu biar perceraiannya itu bukan sekedar sah secara agama, Tapi tercatat. tapi tercatat juga perceraiannya gitu.
Soalnya kalau betul kalau ditalik cuma sekedar nggak ngasih nafkah 3 bulan, itu secara agama dicerai. Tapi nggak ada laporannya kan, nggak ada laporannya. Nah jadi kayaknya itu emang sengaja ditambahin kayak gitu biar nyambung ke administrasinya gitu. Biar langsung diurusin surat cerai segala macem. Iya, pinter ulama. Berarti langsung mah jatuh. Apa ya? Langsung cuma 3 bulan, 2 hari. Iya langsung jatuh itu. Kayak gitu. Tidak. Kali ya maksudnya. Gitu. 100 hari. Iya. Pokoknya tergantung sigot taklek yang disebutin tuh. Ya. Terus berarti istrinya jelas kita nggak apa-apa. Sampai 1 tahun sekali. Pokoknya tergantung disebutin di sigot takliknya. Kalau sigot takliknya cuma bilang pokoknya kalau saya nggak ngasih nafkah 3 bulan, berarti cerai. Udah, mau ridho mau enggak cerai. Cuman kecuali ada yang bilang ini, kalau seandainya saya tidak memberi 3 bulan dan istri saya tidak ridho, nah itu kalau seandainya ridho berarti nggak cerai. Pokoknya tergantung isi kalimat yang di sigot takliknya itu, ya tergantung isi kalimat itu. Atau misalkan ada yang pengen disigot tali, seminggu kasih nafkah cerai dah. Gak ada string, gak ada. Ada gelar sih penting sudah. Ini kata-katanya ngarang sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya sekarang kita lanjut lagi. Ya silahkan satu orang melanjutkan lagi. Ada waktu taklik. Abah nih. Ada waktu taklik. Dia In bikasril hamzati wa idza wa mata wa mahma wa mahma wa ayyu waqtin wa kalima wa kullama wa min wa man fa'alta fa'alat wa man fa'alat min kunna kada wa ma ashbahuma wa ma syabahaha. wa ma sabaha. Titik. Adawatut ta'liki. Adawat artinya perangkat. Yang dimaksud perangkat di sini itu kata-kata ya. Kata-kata maksudnya. Cuma kita artikan perangkat. At-ta'liki taklik. Kita artikannya taklik ya. Taklik itu tadi artinya apa? Menggantungkan ya. Jadi waman fa'alta fa'alat waman fa'alat min kunna kada wa ma ashbahuma wa ma syabahaha. wa ma sabaha. Titik. Adawatut ta'liki. Adawat artinya perangkat. Yang dimaksud perangkat di sini itu kata-kata ya. Kata-kata maksudnya. Cuma kita artikan perangkat. At-ta'liki taklik. Kita artikannya taklik ya. Taklik itu tadi artinya apa? Menggantungkan ya. Jadi ada kata-kata yang dipakai untuk menggantungkan cerai. Nah ini kata-kata apa aja yang bisa digunakan untuk menggantungkan cerai? Ini akan dibahas. Adawatut ta'liki, perangkat-perangkat taklik. Perangkat-perangkat taklik artinya itu kata-kata yang bisa digunakan untuk mentaklik tolak, mentaklik perceraian. Hiya adalah in bikasril hamzati
dengan mengkasrohkan hamzah. Jadi in ya, bukan an. Bikasril hamzati dengan mengkasrohkan hamzah. Berarti bacanya in. In ini artinya tadi belum ada artinya. Iya in. In artinya jika. In artinya jika. Wa idza dan kata idza. Dan kata idza artinya apabila. Dalam kurung aja itu ya. Dan kata idza dalam kurung apabila. Yang ketiga wa mata dan kata mata. Dan kata mata dalam kurung ketika. Dalam kurung ketika. Wa mahma dan kata mahma. Mahma ini artinya apa? Tapi Bila mana? bila mana ya? Tiga itu. Mahma tak ya, bila mana ya. Mahma dalam kurung bila mana. Wa ayyu waqtin. Wa ayyu waqtin dan kata kapan saja. Dan kata ayyu waqtin dalam kurung kapan saja. Dan kata ayyu waqtin dalam kurung kapan saja. Wa kullama dan kata kullama dalam kurung setiap kali. Dalam kurung setiap kali. Wa man fa'alat min kunna kada. Di situ apa Bi? Kayak ada yang kurang. Terus Wama, kalau di sini kemarin wama asbahaha salah ya. wama oh sama-sama artinya sama, mau syabahaha atau asbaha sama. Tapi waman fa'alat benar ya, waman fa'alat min kunna kada. Waman fa'alat min kunna kada. Dan kata siapa di antara kalian yang melakukan ini, agak panjang. Dan kata siapa orang di antara kalian yang melakukan ini. Ini kalau banyak ya. Ini kalau bininya banyak. Iya. Istri yang 4. Wa man fa'alat minkunna kadza dan barang siapa di antara kalian yang melakukan ini, itu kata-kata contohnya ya. Wa ma asbaha atau wa ma syabaha dan kata-kata yang menyerupainya. Dan kata-kata yang menyerupainya. Titik. Sekarang kita jelaskan. Adawatut ta'liq, perangkat-perangkat taklik. Artinya kata-kata yang bisa dijadikan untuk menggantungkan talak. Di sini ada in, idza, mata, mahma, ayyu waqtin, kullama, wa man fa'alat kadza. Ini contohnya ada 7 ya. Ada 7. Jadi perangkat taklik itu ada 7. Pertama in. In itu bahasa Indonesia jika. Kalau pakai bahasa Arab contohnya seperti yang pertama tadi. In dakhaltud dar fa anti thaliq. Kalau aku sampai masuk rumah maka engkau cerai. Atau sebaliknya, in dakhaltid dar fa anti thaliq. Kalau engkau sampai masuk rumah maka engkau cerai. Atau sebaliknya, jika in kharajti minad dar fa anti thaliq.
Jika engkau keluar rumah, maka engkau cerai, jatuh talak satu. Ya. Intinya kata yang pertama itu in, yang artinya apa? Jika. Ya kita ngomong sama istri kita, ngomong. Jika bahasa lainnya apa? Kalau ya. Nah, kalau kamu keluar rumah nggak bilang-bilang lagi, jatuh talak satu. Nah, kalau kamu pergi ke rumah orang tua nggak bilang-bilang, jatuh talak satu. Nah, itu namanya menggantungkan talak dengan sesuatu. Ya, itu perangkat yang pertama. Jika garis miring kalau. Yang kedua, idza. Idza itu apabila. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia sama semua itu. Jika, kalau, apabila. Bahkan ada jikalau. Seandainya. Ada seandainya, ya. Seandainya. Seumpama. Ya, pokoknya kata-kata yang dia itu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Ya. Kan kata-kata itu kalau nggak ada sesuatu yang digantungkan nggak sah. Misalkan saya cuma ngomong gini doang ke Pak D. Pak D, kalau Pak D datang, apa maksudnya? Kalau Pak D datang, ya kan? Pasti kan ada apa? Ada sesuatu yang digantungkan gitu kan? Ini yang digantungkannya itu harus disebut. Nah, yang digantungkan ini hukumnya tergantung kepada perangkat yang menggantungnya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza. Idza ini artinya apa? Apabila. Ya. Sama sih contohnya seperti tadi. Apabila kamu memasuki tamu ke rumah tanpa izin saya, maka jatuh talak satu. Ya. Rumah tangga paling aman dan nyaman itu rumah tangga yang diajarkan Islam nih. Bagaimana? Waqarna fi buyutikunna. Jadi rumah tangga yang diajarkan di Islam itu adalah perempuan di rumah, laki-laki keluar rumah. Ya. Perempuan di rumah ya jaga rumah suami, jaga harta suami, jaga anak suami. Suami keluar rumah cari uang buat kehidupan keluarga. Itu sih yang rumah tangga paling enak. Dan kalau rumah tangganya sesuai dengan aturan Islam, itu pasti terwujud sakinah mawaddah warahmah. Ya. Dan kalau seandainya misalkan ini kebanyakan orang cerai itu suaminya kerja, istrinya juga kerja. Suami istri berangkat pagi, pulang dua-duanya malam. Ketemu udah capek, tidur kan. Besokannya melek, ngeliat sebentar pergi lah. Jadi suami istri itu ya kebanyakan sama orang lain di luar. Suami kebanyakan sama cewek lain di kantornya ya kan. Istri juga dengan laki-laki lain. Itu kebanyakan orang-orang kantor yang cerita ke saya itu di kantor itu perselingkuhan itu biasa banget. Diantar istrinya atau suaminya alasan tuh nggak bisa pulang malam ini lembur, padahal ke hotel. Itu bukan cuma 1-2 ternyata. Kirain saya cuma di film doang. Wah, ini ternyata banyak banget cerita ada ya. Wah, sampai orang-orang kantor itu bilang, Ustaz di kantor biasa banget katanya hal-hal kayak gitu. Ya kayak gitu. Dimulai dari jarang ketemu dan lain sebagainya. Mungkin kan film itu meniru perbuatan. Iya, kisah nyata ya. Iya. Difilmkan. Penulisnya Pak Ade, sutradaranya. Nah, jadi seperti itu ya. Pokoknya rumah tangga yang bisa terwujud sakinah mawaddah warahmah itu yaitu waqarna fi buyutikunna, istri itu berkarir di rumahnya, ya. Udah di rumah aja. Nggak usah ikut cari duit. Karena rezeki istri itu pasti dititipin lewat suami. Karena ada yang seperti itu. Istri kerja aja, ternyata setelah kerja tetap rezekinya nggak nambah. Lah, kok nggak nambah? Iya. Jadi walaupun si istri dapat apa? Dapat gaji, kan nanti anak butuh apa? Pengasuh, pembantu, babysitter, pembantu. Itu duitnya buat siapa?
Bayar istri. Iya, buat bayar itu setengah atau misalkan habis atau sepertiga, ya. Kemudian sisa gajinya itu, gaji istri itu untuk bayar waktu. Dia kehilangan waktu sama suami, kehilangan waktu sama anak, ya. Kemudian belum lagi marah-marahnya dan lain sebagainya. Ini dihitung itu sebenarnya sama aja rezeki itu, ya. Rezeki itu sama aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kadang seperti itu, suami itu marah kalau sampai kamu keluar rumah nggak bilang-bilang, jatuh talak. Nah, ini perangkatnya idza, apabila, ya. Yang kedua, yang ketiga, mata. Mata tadi artinya apa? Ketika. Oh, ketika. Contohnya gimana kalau ketika? Ketika saat besar itu. Hah? Ketika. Ketika kamu sama laki lain. Hah? Ketika apa? Gak makan malah jatuh kalau Ketika makan jatuh talak. Ketika saya lihat kamu dengan laki-laki yang lain maka jatuh talak. Iya. Ketika saya melihat kamu dengan laki-laki lain maka jatuh talak. Waduh, apalagi contohnya salah nih? Ayo. Ketika minum. Kalau kamu nikah sama saya talak kamu. Lu masih ya? Itu mata ya, ketika. Yang ke berapa? 4. Mahma. Mahma tadi artinya apa, Bi? Bila mana? Ya. Bila mana kamu apa? minggu depan Bila mana kamu tak cakap awak? tak cerai. Kalau kamu nggak cebok, nggak mandi 3 hari, saya talak kamu. Tuh, nikah sama Baduy. Ya. Nah, mahma, bila mana. Yang kelima, wa ayyu waqtin, kapan saja. Ya, kapan saja. Gimana contohnya kapan saja? Kapan saja turun hujan, jatuh talak 1. Kapan saja mataharinya itu terbit dari barat, oh, kiamat itu, ya. Awet tuh, talak seperti awet tuh, ya. Nah, itu yang kelima, kapan saja. Wakul lama, dan setiap kali. Ini kalau ini ngeri juga nih kata-kata kulama, setiap kali, ya. Misalkan gini, dia bilang ke istrinya, setiap kali kamu makan ayam maka jatuh talak. Oh, hari ini makan ayam, besoknya makan ayam lagi, besok makan ayam, itu 3 jatuhnya, ya. Diberi nafkah tadi ya. Ya. Diberi nafkah. Itu jatuhnya 3 itu, ya. Kan kalau cuman apabila, itu cuma sekali kan. Apabila kamu makan ayam, kamu jatuh talak 1. Udah, setelah makan udah jatuh talak 1, selesai. Tapi kalau kulama, setiap kali kamu makan ayam, waduh, ya, sehari pagi siang malam ternyata dia apa? Makan ayam itu. Akhirnya udah jatuh talak 3. Jadi kubro. Karena mentalak perempuan yang sedang talak roj'i itu sah. Misalkan nih, suami mentalak istrinya dengan talak 1, ya. Nah, si perempuan kan kedudukannya apa? Udah dicerai kan? Tapi itu masih talak roj'i. Nah, perempuan yang masih dalam talak roj'i itu bisa dicerai lagi. Karena suaminya, saya tambahin kamu cerai, 2 jadinya. Wah, udah 2 tuh. Tambahin lagi, kesel lagi kan? Tambahin lagi, 3 sekalian. Itu kalau perempuan talak roj'i itu masih bisa ditalak. Tapi kalau talaknya baik bain surat atau kubro, itu udah nggak bisa tambahin lagi, ya. Habis. Habis kuota. Habis kuota. Itu yang ke-6 ya, kulama. Yang ke-7, wa man fa'alat kadza wa man fa'alat minkunna kadza. Kalau kalian melakukan ini,
manfaat. Barang siapa ya? Mana ya? Barang siapa ya? Barang siapa? Ini contohnya benar kata Abi. Contohnya istrinya nggak satu, ada 3 atau 4, ya. Akhirnya ngomong ke istrinya, seret, suaminya misalkan nggak suka apa ya? Suaminya itu nggak suka istrinya masak jengkol. Siapa orang di antara kalian yang masak jengkol, maka saya cerai. Wah, ya udah. Akhirnya siapapun dari beberapa istri itu yang melakukan apa yang dilarang oleh suami, maka jatuh cerai. Ya. Nah, kompakan. Ayo kita masak jengkol semuanya. Kita udah bosan sama dia. Yang penting juga harus. Ntar suami bilang, nggak jadi. Iya, itu belum dicari tuh. Hukumnya nggak jadi. Ya. Wama asbahaha, pokoknya kata pengarang kitab ini, pokoknya yang apa? Yang serupa dengan kata-kata tersebut, ya. Yang mana kata-kata itu mengaitkan talak dengan sesuatu. Titik sampai situ. Nah, ini yang ketiga, hukmu adawat ta'liq, hukum perangkat-perangkat taklik. Nah, ini bagaimana hukumnya? Wah, ini panjang sekali. Maka kita cukupkan saja sampai di sini. Panjang banget ya. Iya. Pemijahan jadi. Pemijahan. Wallahu a'lam. Ya, sebelum ditutup, barangkali masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu ya, Iya. masalah hukumnya. Si suami sama istri kan udah cerai nih. Dia punya anak kan, masih kecil. Nah, si anaknya itu yang masih kecil itu pengennya ke ibunya. Sedangkan kata bapaknya jangan, sama saya aja. Bahkan kalau sama saya bisa juga ini kasih apa. Nah, itu hukumnya gimana? Dosa nggak itu si suami, mantan suami maksudnya? Oh iya. Terus yang pertanyaan kedua, Udah. yang kedua. Banyak dulu kita dia. Kawannya. Ya, yang kedua. Si mantan istri kan kawin lagi. Otomatis kan si suaminya kan nggak ngenafkahin. Terus berarti kan dinafkahin sama Suami baru. yang baru. Nah, hukumnya gimana? Si mantan suami ini ke anaknya. Apakah mungkin di akhiratnya pahala dia di si suami yang baru atau gimana? Oh iya. Nanti ini dibahas itu di akhir pembahasan ini ada namanya bab hadonah. Hadonah itu hak asuh anak, ya. Jadi kalau suami istri bercerai punya anak kecil itu kalau anaknya dilihat dulu usia anaknya. Kalau anaknya itu dari 1 sampai 7 tahun itu diasuh oleh ibunya dulu, ya. Diasuh oleh ibunya dulu 1 sampai 7 tahun. Itu diasuh sama ibunya dulu 1 sampai 7 tahun. Di atas 7 tahun nanti suruh milih mau sama siapa, sama bapaknya atau sama ibu. Nah, kalau pengen sama bapaknya berarti sama bapaknya, hak asuhnya. Dan kalau pengen sama ibunya berarti sama ibu. Ya, tapi bukan berarti dia ketika sudah memilih yang lain nggak boleh, tetap boleh. Misalkan ngajak jalan atau nginep ganti-gantian, ya boleh. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua itu memberi nafkah pada anaknya. Jadi yang namanya istri itu ada mantan istri, tapi anak itu nggak ada mantan anak. Jadi sampai kapanpun anak itu wajib diberi nafkah, walaupun ibunya udah nikah dengan yang lainnya. Ya. Nah, tanggung jawab si anak ini bukan suami baru, bukan, tapi tetap tanggung jawab suami yang bapak aslinya. Jadi bapak tiri itu dia nggak wajib memberi nafkah anak tiri,
selama bapak aslinya ada. Tapi kalau bapak aslinya nggak ada, baru apa? Baru bapak tirinya wajib. Ya. Masalah pahala, tentu yang dapat pahala itu bapak aslinya. Dan kalau bapak aslinya nggak ngasih nafkah, yang dosa dia juga. Aslinya juga. Jadi intinya seperti itu sih. Intinya anak itu nggak ada mantannya. Jadi tetap wajib diberikan nafkah sampai kapan. Wallahu a'lam. Sampai balik kan gimana? Sampai balik Sampai si anak itu bisa kerja. Nah, sampai si anak itu udah bisa menghidupin diri sendiri. Ya. Ada waktu taklif ini kan seperti ancaman bagi istri gitu kan ya, apabila jikalau dan semuanya. Kejadiannya seumpama itu lama ya, karena si istri hati-hati karena ini ancaman, jadi lama lupa, suami lupa pernah mengatakan itu, istri pun lupa kalau itu pernah dikatakan oleh suami. Nah, suatu saat dia mengerjakan yang diancamkan itu, tapi sama-sama udah lupa gitu karena lama, hati-hatilah gitu supaya nggak ada jadi perceraian. Kejadiannya jadi lupa karena lama gitu. Iya. Itu gimana statusnya? Iya. Pertama jatuh talak. Jatuh talak itu secara hukum. Yang kedua, kemudian bagaimana dia hubungan badan, ya? Hubungan badan ya sudah halal lagi. Tapi tetap talak yang pertama apa? Jatuh. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i itu ya ketika jatuh talak dengan taklik selesai jatuh talak. Dan ketika dia hubungan badan itu syubhat. Karena di mazhab Syafi'i kan nggak terjadi rujuk kecuali dengan diucapin kan. Wah kemarin udah kejadian nih pak, udah rujuk lagi dah, selesai kan. Nah cuman ada mazhab lain mengatakan rujuk itu nggak usah pakai ucapan. Jadi kalau begitu ada udah otomatis rujuk. Ya jadi kalau kemarin lupa gitu. Udah ngelakuin belum, oh ternyata udah jatuh. Tapi nggak lama kan hubungan badan, nah otomatis itu sudah nyambung jadi suami istri lagi, ya. Cuman ada kisah kayak gini, ngeri banget ya. Ada kisah seorang ulama, dia mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya dia menampar Rasulullah. Jadi bukan ditampar Rasul ya, dia yang nampar Rasulullah dalam mimpinya. Maka ketika dia bangun dia kaget, nangis. Ya Allah kok bisa saya ini nampar Rasul ya. Dipikir-pikir, gak nafsu makan, gak nafsu ngajar, pusing dia mikirin itu kan. Kalau ditampar Rasulullah kan jelas kan, oh saya dosa, ya kan, udah tahu. Tapi kok saya nampar Rasul, wah apa maknanya kan? Bingung kan? Apa maknanya? Akhirnya diingat-ingat, ya kan? Oh dia ingat. Dulu pernah bilang ke istrinya, kalau kamu melakukan ini jatuh talak 1. Ditanya ke istrinya, wahai istriku, dulu pernah ngelakuin ini enggak? Iya pak, saya pernah. Emang kenapa? Astagfirullah. Saya kan pernah ngomong kalau kamu gitu berarti jatuh talak 1. Oh ternyata itu makna dari mimpi. Makna mimpinya itu dia mentalak, menampar Rasulullah itu apa? Ya berarti dia sesungguhnya sudah melanggar syariat Rasulullah, ya kan? Kan kalau udah berarti jatuh talak kan? Udah kejadian jatuh talak. Berarti selama ini dia hubungan badan itu apa? Bukan suami istri lagi hukumnya, tapi hubungan badan, syubhat semua itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kalau ini kejadian sama kita, oh dulu kita pernah bilang sesuatu ke istri, tapi nggak tahu istri ngelakuin atau enggak, dan ngomongnya juga apa dulu kan? Nah untuk jaga-jaga ya udah bilang sama istri kita rujuk, nah gitu aja ya, kita rujuk lagi. Rujuk dari apa pak? Ya pokoknya nggak tahu dah. Ya dulu pernah ngomong gini-gini tahu kejadian dah gitu lagi. Aman dah gitu. Wallahu a'lam. Ya di luar ini, di luar pernikahan ada masalah jenazah ya. Bolehkah jenazah itu di make up gitu? Yang meninggal itu. Misalnya ada kejadian sampai pakai gincu, digincuin gitu. Kasih belaknya berlebihan itu boleh? Iya. Memakaikan jenazah make up gincu itu hukumnya makruh ya. Makruh karena termasuk daripada mubadzir. Termasuk daripada hukum mubadzir. Karena kan enggak ada manfaatnya. Mau dibungkus ya. Enggak haram, enggak haram.
nggak sunnah juga. Sunnah itu kan, sunnah itu yang penting mandiin, ngasih wewangian gitu aja. Kalau sampai make up itu nggak sunnah. Itu bisa digolongkan makruh karena termasuk daripada mubadir. Allah. Ameh munkar nakirna ieu meureun. Rada lindek. Man buka. Nulis gini. Malaikat tos gitu. Gak bakal ya. Dijadiin kayak pengantin. Biasa Atau mengikuti orang-orang non muslim itu ya. Oh iya, pakai dasi. Dasi. Ada Lamborghini yang sampai dikubur itu ya. Orang Cina itu. Wah, keren banget. kotak emas. karena kuburan ada Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup saja dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Amin. Ini matahari lagi jauh dari bumi nih. Lagi jauh ya, makanya agak dingin cuaca di mana-mana. Ini namanya peristiwa apa? Apelon. Apelon. Ada filmnya itu. Cuman filmnya itu biar seru kali ya. Wah, seru banget tuh kalau di film tuh. Kamu jadi es semua. Ya. Ini makanya pada moncor, pilek, pada pusing.